kita masuk ke pembelajaran, mendingan absensi dulu ya. Kodir udah masuk. Saltik ya? Wildan, Hilmi juga nggak masuk ya. Kemudian Ari, Nana, Arus udah masuk. April, Irul, Ica, Ika, Farid, Hanafi, Farhan, Hoir, Sakit, oke. Bahul, udah masuk juga. Sakit. Aska, Faruk, Nabila, Naila, Aini, Eni, Rafi, masuk. Mana? Safi juga. Faris, Wia, Salsabila, Nada, Hana, Has, oke. Nah, sekarang kita itu ya pembelajaran ya, buka halaman di halaman 134. Masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa sih? Bab sebelumnya tentang apa? Bab sebelumnya sebelum bab gotong royong, menghormati perbedaan dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk bab 7 ya. Oke, kita masuk bab 7 yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Oke, coba lihat di dalam yang gambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa sih ini? Gambar sampah. Sampahnya di tempat sampah apa di sembarang tempat? Di sembarang tempat. Berarti sampah yang berserakan ya. Di satunya gambar satu sudah kita simpulkan gambar yang berserakan bukan di tempat sampah. Padahal di sini banyak tempat sampah, tapi masih banyak sampah yang berserakan. Kalau di sini kemudian ada gambar bangku di kolong meja. Coba dicek di kolong meja ya kalian. Ada sampah nggak? Ada sampah. Makanya adanya buku, makanya digambar ya. Digambar ada meja di kolongnya penuh dengan sampah. Oke, sekarang kemudian kita tolong. Yuk kita bareng-bareng. Coba duduk yang rapi dulu. Kemudian dengarkan instruksi dari Bu Niken ya. Coba pejamkan matanya. Oke, dipejamkan matanya, dibayangkan kira-kira nih ya. Bayangkan satu orang yang berjasa tapi jarang kita temui. Sudah terbayang? Sudah terbayang? Sudah belum? Belum. Dipikirkan lagi siapa ya pahlawan yang kira-kira jarang nih kita temui. Jarang kita temui, jarang dilihat. Sebenarnya kalau dijumpai pasti dijumpai, tapi dia pahlawan yang jarang diakui sebenarnya. Dia pahlawan, tapi tidak banyak yang mengakuinya kalau dia pahlawan. Sudah? Coba sekarang dibuka matanya. Bunyikan tanya, kira-kira dari penjelasan Bunyikan selama kalian memejamkan mata dan berpikir kira-kira siapa sih pahlawan yang ada tapi jarang diakui. Kalau berhubungan dengan gambar sebelumnya tadi apa sih? Berhubungan dengan sampah. Kalau seandainya ada sampah pasti ada yang bagian yang membersihkan. Itu adalah tukang kebersihan, bukan tukang sampah ya. Tukang sampah itu orang yang suka buang sampah. Itu yang harusnya dikasih nama tukang sampah. Tapi orang yang biasa bersih-bersih itu adalah tukang kebersihan. Jadi tukang kebersihan ini yang jarang diakui, tapi sebenarnya tuh jasanya tuh besar.
Coba kita bayangkan kalau seandainya sampah masih berserakan di sekitar kita, bau nggak? Bau. Nyaman nggak? Nggak akan nyaman ya. Jadi kita tuh harusnya juga kita juga harus sadar diri, mulai dari diri sendiri ya. Sudah bunyikan ingatkan, selalu bunyikan ingatkan, nggak cuma bunyikan guru-guru lain juga bunyikan. Jaga kebersihan lingkungan kita, mulai dari diri sendiri. Coba kalau setiap upacara pasti Pak Zaka tanya, ada yang gak mandi hari ini? Ya toh? Ya. Nah kalau kalian bangun pagi, bersihin tempat tidurnya, kemudian bersihin badannya, kemudian pakai baju yang rapi, itu salah satu bentuk cara mencintai diri sendiri, menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini berikutnya pertanyaan, apa yang mereka rasakan jika kita membiarkan sampah berserakan? Bagaimana perasaan kita jika kita bekerja sendiri tanpa bantuan siapapun? Coba kalau seandainya kita gotong royong, kita bersih-bersih, lebih ringan mana sih dikerjakan sama-sama atau dikerjakan sendiri? Nggak dekat ya? Bagaimana sih perasaan kita jika kita bekerja sendiri tanpa bantuan siapapun? Coba kita seandainya punya barang atau kita punya kondisi ruangan yang sangat berantakan, kalau kerja sendiri capek nggak? Capek. Kalau seandainya dibantu, ada yang bantu, pasti rasanya lebih ringan, lebih cepat selesainya, ya. Next. Di sini muridnya adalah tujuan pembelajaran kita ya. 1. Murid dapat menjelaskan apa itu gotong royong dan menerapkannya di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 2. Murid menganalisis pentingnya kolaborasi dan persatuan dalam menjaga keutuhan lingkungan sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga negara. Murid dapat menyajikan karya dalam pemecahan masalah berdasarkan kasus yang diperoleh dengan kreatif. Murid bersama kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok, kalau kita buat berikan SKPD, nanti kalian kerjakan sama-sama. Oke, di sini berikan ada pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan saling bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan bersama-sama agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Sikap ini menunjukkan kebersamaan, saling membantu, dan rasa tanggung jawab yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak lama. Gotong royong itu sudah melekat ya dari zaman nenek moyang kita. Ya, gotong royong itu bentuknya tuh nggak harus itu ya, nggak harus ada di sekolah saja, tapi di lingkungan rumah pun juga kita kalau seandainya memang diperlukan, ada toh yang kegiatan gotong royong dilaksanakan di kampung-kampung ya. Mungkin kalau yang masih anak-anak jarang ya, lebih ke orang tua seperti membersihkan lingkungan. Kalaupun seandainya mau ada acara besar, kita persiapannya bareng-bareng begitu ya. Kalau kalian di sekolah kira-kira gotong royong dalam bentuk apa aja? Piket. Terus apa lagi? Membersihkan lingkungan sekolah. Terus menjaga kebersihan juga termasuk gotong royong nggak? Termasuk, karena menjaga kebersihan itu bukan tugas 1-2 orang, tapi seluruh warga sekolah, baik murid, baik siswa, baik guru, ataupun intinya sekiranya kita ada di lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, kita lanjut. Manfaat gotong royong itu apa sih Bu? Coba diperhatikan. Pengerjaan satu lebih ringan karena dikerjakan bersama. Menunjukkan kebersamaan dan kerjasama. Singkat ya. Kemudian meningkatkan sikap saling peduli dan tolong menolong. Kemudian yang keempat, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan melatih tanggung jawab bersama. Ingat, gotong royong itu tanggung jawab bersama. Jawab besar itu juga tanggung jawab bersama, bukan 1-2 orang ya.
Nih, berikan banyak contoh buat orang yang ada di rumah. Satu, membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Nanti kalau di rumah biasanya ibu ya yang menjadi pemimpin kegiatan gotong royong yang ada di rumah. Bahas cuci piring. Mbak Nabila sapuin rumah, ya kan? Biasa seperti itu ya. Kemudian nanti ibunya masak, bapak yang cuci motor seperti itu. Nanti juga pasti berulang dan bisa gonta-gantian ya. Nggak mungkin kita kerjakan hal yang sama saja. Kemudian membantu orang tua menyiapkan makanan. Nomor 3, merapikan kamar dan peralatan rumah. Coba merapikan kamar. Di sini kamarnya siapa yang dirapikan sendiri? Yang nggak ngacung berarti masih dibantu orang tua nih ya. Orang tuanya bersihin. Oke, mulai sekarang Bunika minta tanggung jawab ke diri sendiri menjaga kebersihan ya. Apapun yang kalian pakai, yang kalian gunakan, itu kalian harus bisa tanggung jawab dengan apa yang kalian punya ya. Tanggung jawab dengan ini tempat tidur nih, saya yang tidurin nih. Berarti kalau berantakan siapa yang bersihin? Ya saya, kan yang pakai kalian toh. Masa ibunya yang sudah capek masak, nyapu, ke pasar, masih disuruh beresin tempat tidur kita, ya kan? Bu, kalau nyuci itu masih ibu. Oke, kalau nyuci sana masih ibu, bantuin. Bu, ayo cuci bareng. Apa yang bisa saya bantu? Tawarin aja, nanti pasti dikasih. Gak mungkin kerjaan yang berat-berat. Ya, lanjut. Itu menjaga kebersihan tuan rumah dan 5 saling membantu antar anggota keluarga. Biasanya kalau di sini ada nggak yang disuruh, Mbak belikan cabai ke pasar. Aduh bu, ngantuk bu, panas. Ayo. Ayam, ya ada ngaku ini. Saya bu, tapi nanti ujung-ujungnya berangkat juga nggak? Iya. Molor dulu baru berangkat ya, nggak langsung. Harusnya bu, kalau aku belanja nanti kembaliannya buat aku ya. Ada yang juga. Nanti sebelum kembaliannya izin dulu ya, bu kembaliannya buat aku ya. Next, kemudian di sini ada contoh gotong royong di sekolah. 1, membersihkan kelas bersama-sama. Sudah ada piket ya, jadwal piket sudah kita sepakati bersama. Kalau memang harinya di situ kalian bertugas, ya kerjakan. Ya. Kemudian bila kedua mengerjakan tugas kelompok dan kerjasama, menata ruang kelas agar rapi dan nyaman, membantu teman yang kesulitan belajar dan menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah bersama. Coba dilihat di situ, menjaga yang poin kedua ya, mengerjakan tugas kelompok dengan kerjasama. Diingat, ini adalah kerja kelompok yang dikerjakan bersama, bukan PR yang dikerjakan bersama-sama. PR itu kira-kira individu atau kelompok ya harus dikerjakan masing-masing seporsinya. Jangan individu, aneh kerjaki kelompok, guys. Ada. Bu, saya nggak kerjakan tugas kemarin bu. Ya contoh, gotong royong di masyarakat, kerja bakti bersihkan lingkungan sekitar, membersihkan selokan atau jalan bersama, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan bekerjasama dengan kegiatan sosial masyarakat. Di sini ada nggak yang pernah bantu di lingkungan rumah kayak sana yang ada mau ada pengajian, mau ada sholat atau saya ya bu saya ke masjid bu bantu gelar karpet bu. Ya bu saya bantu bu tapi nggak bantu bersih-bersih. Bantunya itu disuruh ibu bawain makanan ke masjid bu. Bu saya bantunya cuma bantu makan jajan yang ada di itu. Iya yang itu yang terakhir. Perlu itu ya, perlu perlu diolah lagi ya sikap kerjasamanya. Yuk sekarang bikin di sini punya SBG. Silakan Mbak Iva, SBG-nya dibikin anak-anaknya. Pakai link yang mana? Oke, ya ini yang bisa. Yang itu nggak bisa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi gotong royong? Ada yang mau
semuanya? Nggak ada. Oh ya, itu udah berjalan. Oke. Yang ini coba dilihat ya, ini hasil rekayasa Gemini AI. Jadi bisa kayak gini teman-teman, bisa membuat cerita kayak Masa buka? Kamu itu berulangan, bukan karena kebetulan, bukan juga karena disuruh-suruh. Inilah yang disebut gotong royong. Bukan sekadar bantu-bantu, tapi cara hidup orang Indonesia sejak lama. Dari bangun rumah, bersih desa, sampai hajatan, semua dikerjakan bareng-bareng. Gotong royong tumbuh dari kebiasaan hidup bersama di masyarakat. Karena sadar, pekerjaan berat bakal terasa ringan kalau dikerjakan ramai-ramai. Menariknya, hampir setiap daerah punya sebutan sendiri untuk kebiasaan ini. Di Sunda,
Sunda, namanya Sambilulungan, artinya saling bahu-membahu. Di Yogyakarta dikenal gugur gunung, rame-rame turun tangan tanpa disuruh. Sementara di Bali disebut ngayah, membantu dengan tulus tanpa pamrih. Beda nama, tapi semangatnya sama. Yang unik, gotong royong bukan soal dibayar atau tidak. Imbalannya justru rasa kebersamaan, kepercayaan, dan hubungan yang makin kuat. Makanya, di desa, orang bisa saling kenal dan peduli satu sama lain. Di tengah dunia yang makin individual, gotong royong ngajarin kita satu hal penting. Manusia gak hidup sendirian. Kerja bareng bukan tanda lemah, tapi tanda kuat sebagai komunitas. Kalau di daerahmu, gotong royong disebut apa? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan share, biar makin banyak yang ingat kalau kebersamaan itu identitas kita. Pernah gak sih kamu heran, kenapa di Indonesia kamu Ada yang mau ditayangkan? Kita masuk ke LKPD ya. Boleh Mbak Iva dibantu itu LKPD-nya di teman-temannya. Oke, nanti ini kelompoknya dia mau ditangkap. Dispin aja, yuk kita Yang kan pemilihan kasus. langsung kasih. Itu ya, kelompoknya bunyikan shuffle ya. Tadi kelompok 1 sebelah sana bunyikan ganti sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan yang menjadi ketua maju ke depan untuk memilih. Ini kelompoknya Tadi
Ya, silakan maju. Ada dulu. Yang keempat, Ini ya. ya. Berarti sisanya kasus satu yang belum siapa aja? Nomor 1 dan nomor 2. Ini nomor satu. Jadi kan satu kasusnya hanya bedanya dari gambar ya. Bedanya hanya di gambar. Silakan silakan secara berdiskusi ya. Kan nanti itu juga yang di kotak di belakang. Atau itu ya, dimana sini gambarnya di mana deh, Pak? Coba dibuka LKPD-nya di halaman 2. Dibuka dulu LKPD halaman 2. Sudah? Coba dibuka LKPD halaman 2 sudah? Oke. Dilihat di situ ada paling bawah itu ada kotak kreatif ya. Di situ kalian bisa membuat poster, yel-yel atau gambar apapun untuk mengajak suatu kebaikan ya, tentang gotong royong, tentang kebersihan, disesuaikan dengan LKPD dengan gambar yang ada di depan ya. Nanti kalian presentasikan, presentasinya nanti juga termasuk yang ada di kotak kreativitas ya. Dan kamu yang bingung boleh slogan, boleh poster, boleh apa? Ini kan apa namanya kasusnya
Gak usah lama-lama ya. Udah segera diselesaikan. Dihias ya, kreativitas itu jangan cuma tulisan doang. Dihias, misal tulisan berarti di daun warna kan? Nah ini gambarkan warnanya. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Yuk segera dikerjakan. Nanti yang dinilai adalah kreativitasnya, bukan cuma jawab soalnya aja ya. Yang itu. Silakan digambar, boleh gambar orang sedang gotong royong boleh, lagi membuat bola atau lagi membuat apa boleh. Ada ditambahin kata-kata dalam penyisihan, misalnya kayak ya. Mau dipilih ya? Daripada disuruh maju, gak ada yang mau maju. Ayo maju. Gak apa-apa. Tadinya nyongkoi. Iya gak apa-apa. Kelompok berapa aja tadi? Kasih 1,1 sama kelompok nomor 3. Yuk, yang maju kelompok berapa kak? Kelompok 1. Silakan maju. Yuk kelompok 1. Kasih tahu dulu ya.
Dibaca dong. Di sini ada berapa pertanyaan sih? Dibaca dong. Menurut kelompok, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersangka? Ada lagi jawabannya? Mengapa perilaku itu bisa muncul? Apakah karena lupa tidak berani atau kurang bisa memilih? Jika hal ini apa dampaknya bagi persatuan dan bela negara kita? Orang bergotong royong. Bersih. Lingkungan sekitar masyarakat atau sekolah gitu ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada kelompok apa jadi? Kelompok 2 sama kelompok 4. Yang kelas 2. Salam dulu. Salam dulu. Salam dulu.
meja. Lanjut. Mengapa perilaku itu bisa muncul? Apakah karena lupa, tidak peduli, atau kurang rasa memiliki? Karena harus memiliki sampah tersebut tidak peduli. Kalau memiliki sampah tersebut tidak peduli. Terus lanjut. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, apa dampaknya bagi persatuan dan bela negara kita? Hal ini menyebabkan bau yang menyengat. Kurang nyambung sebenarnya ya. Yuk lanjut ke sampah. Apa perasaanmu jika melihat tempat polisi dan orang-orangnya saling bekerja sama? Sangat senang karena mereka berdoa kepada kita. Memberikan satu nilai gotong royong yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk kepedulian, tanggung jawab atau kerja keras. Kepedulian, tanggung jawab agar lingkungan terlihat bersih dan nyaman. Rencana aksi apa kegiatan nyata yang paling mudah dan asik untuk dilakukan segera agar masalah ini selesai. Gotong royong membersihkan lingkungan kelas ya. Untuk yang hasil temuan kreatifnya mungkin Pak Afif mau juga ya dengan dokter dijelaskan oleh Pak. Ini slogan kah, poster kah? Dijelaskan. Dikasih lihat temennya. Dijelaskan. Nah, ini slogan. Jangan bilang ibu ke temennya. Ini slogan. Slogan apa itu? Slogan tentang apa? Slogan Dibaca slogannya. Slogannya jagalah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Gotong royong menyebabkan rasa persatuan. Oke. Ini slogan ya, slogan untuk ajakan bergotong royong untuk menjaga Lihat. Dikasih tepuk tangan dulu ya untuk pembuatannya langsung materi atau beda pakai? Coba dari Mbak Afin aja yuk. Langsung ini. Oke, coba ya. Di sini kalian sudah mengerjakan dan presentasikan ya perwakilan ya. Mungkin nanti di sebagian kelompok belum sempat melakukan presentasi mungkin karena waktunya ya. Nah, coba diperhatikan. Di sini tuh ada contoh gambar ya dari kasus kedua. Itu adalah contoh gambar sampah yang ada di dalam kolom meja ya. Untuk contoh apa yang terjadi dalam kasus tersebut ya. Perilaku apa yang bisa muncul kemudian jika hal ini dapat lulus apa namanya bagi persatuan bela negara. Coba perhatikan ya. Mungkin untuk yang pertama ya, apa yang boleh terjadi dalam kasus tersebut? Ini sebenarnya lebih ke malas. Pemilik sampah tersebut itu sebenarnya malas. Kalau dia rajin dia nggak akan mengumpulkan sampah itu di dalam kolom meja. Kalau kalian tadi bunyinya tanya, ayo dilihat dicek di kolom mejanya ada sampah. Nah, tidak ada bu, tidak ada, dia cuma buku. Berarti alhamdulillah kalian sudah sadar akan pentingnya kebersihan. Kemudian apa yang di situ bisa muncul ya? Karena dia itu tadi di sini alasannya apa karena lupa, apa karena tidak peduli, atau karena rasa memiliki. Mungkin karena satu pengaruh malas itu ya. Karena dia malas, jadi dia nentengkan ya. Dia nggak peduli, dia lupa kalau ternyata di kolom mejanya punya sampah sampai lupa sampai menumpuk ya. Kemudian jika hal ini dibiarkan terus apa dampak bagi persatuan dan bela negara? Untuk dampaknya kalau bagi diri sendiri nanti ya satu karena sudah di dalam dirinya sudah malas untuk menjaga kebersihan dan mulai dari dirinya sendiri, mungkin pengaruh di pola belajarnya ya kan, jadi nggak bersih, jadi bau ya kan. Kalau seandainya sudah seperti itu belajar juga jadi tidak konsentrasi. Oke, di sini dalam bentuknya menumbuhkan kesadaran atau perasaanmu juga melihat tempat itu bersih dan orang-orangnya saling bekerja sama. Senang ya, pasti senang dong kalau kita bersih ya kan. Kalau teman-teman kita juga ikutan bersih, sudah peduli dengan lingkungan kebersihan, pasti belajar jadi juga lebih nyaman, tidak akan ada gangguan bau, tidak akan
seluruh warga kelas. Rencana aksi apa kegiatan yang paling mudah, asik atau dilakukan agar masalah ini selesai? Di sini jawabannya kelompok 4 gotong royong. Sebenarnya untuk gotong royong itu waktunya biasanya itu ya lebih ke jika ada instruksi pasti baru ada kegiatan gotong royong. Mungkin lebih berkesadaran diri, jangan malas ya, jangan malas untuk jawab usia. Oke, seperti itu dari situ saja. Ada yang mau ditanyakan? Kita belajar apa hari ini? Gotong royong. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Betapa pentingnya suatu kebersihan. Tidak dari hanya gotong royong saja, tapi juga dari diri sendiri. Lalu gotong royong itu sendiri juga apapun seberat apapun pekerjaannya pasti akan ringan jika dikerjakan oke. Sebenarnya demikian akhiri dulu teman hari ini. Kita cukupkan. Boleh Mbak Mas, kepala ketua kelas memimpin doa.